partisipasi masyarakat di Posyandu Desa Notorejo, wilayah kerja Puskesmas Tudan, Kabupaten Tulungagung sebesar 95% dalam waktu 24 minggu. Adapun outline yang disalah kami yaitu diawali dari gambaran umum dan juga menentukan masalah yang diakhiri dengan rencana KPK selanjutnya. Adapun posisi dari KPK Cemerlang sendiri berada di bawah menjadi kepala puskesmas atau sejajar dengan jaringan serta mutu pelayanan. Sedangkan puncak permasalahan diawali dari masyarakat yang mengakses pelayanan posyandu, di mana didapatkan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah. Sedangkan gacak kegiatan KPK Cemerlang sendiri dengan menggunakan metode PDCA, kegiatan diawali dari minggu pertama Januari 2015 sampai dengan minggu keempat Juni 2015. Adapun latar belakang ditentukannya tema didasarkan pada tugas pokok dan fungsi puskesmas dan utamanya dari pelayanan posyandu, di mana didapatkan kesenjangan cakupan terhadap target yang telah ditetapkan sebesar 6,32%. Angka ketidakhadiran balita cenderung meningkat dari 382 balita menjadi 427 balita. Terdapat 0,78% balita dengan status gizi sangat kurus dan 25,45% balita dengan status gizi kurus. Sedangkan untuk menentukan tema berdasarkan injeksi, stratifikasi dan juga diagram Pareto didapatkan tingginya kesenjangan partisipasi masyarakat di posyandu sebesar 6,32%. Yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat yaitu kunjungan balita. Maka KPK Cemerlang sepakat mengambil tema menurunkan kesenjangan partisipasi masyarakat di posyandu wilayah kerja Puskesmas Tudan, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan IGDSN terhadap tema kualitas pelayanan posyandu masih belum optimal, dari segi cost juga belum optimal, dari segi delivery sistem 5 meja belum berjalan optimal, dari segi safety kenyamanan posyandu masih kurang, dari segi moral kader pemerintah desa dan juga lintas sektor kurang memberikan dukungan terhadap posyandu, dari segi produktiviti jumlah balita yang hadir cenderung stagnan. Sedangkan untuk menentukan judul berdasarkan exit, stratifikasi dan juga diagram Pareto didapatkan tingginya kesenjangan partisipasi masyarakat di posyandu Desa Notorejo sebesar 14,24%. Yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat yaitu kunjungan balita. Maka KPK Cemerlang sepakat mengambil judul menurunkan kesenjangan partisipasi masyarakat di posyandu Desa Notorejo wilayah kerja Puskesmas Tudan, Kabupaten Tulungagung sebesar 95% dalam waktu 24 minggu. Dari kepala puskesmas. Untuk langkah selanjutnya akan disampaikan rekan saya. KPK Cemerlang melakukan kegiatan brainstorming di mana ditemukan 29 dugaan penyebab dominan yang selanjutnya dilakukan stratifikasi menggunakan metode 4M1L. Dari stratifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan YY tabel. Berikut diagram Ishikawa dugaan penyebab dominan. Kepala ikan merupakan akibat dari sebab-sebab yang ada pada duri ikan. Rendahnya cakupan partisipasi masyarakat di posyandu Desa Notorejo wilayah kerja Puskesmas Tudan diduga disebabkan oleh faktor manusia. 3. Dugaan penyebab dominan. Faktor mesin. 2. Dugaan penyebab dominan. Faktor metode. 2. Dugaan penyebab dominan. Faktor material. 1. Dugaan penyebab dominan. Dan faktor lingkungan. 2. Dugaan penyebab dominan. 10 dugaan penyebab dominan yang ditemukan pada diagram Ishikawa. Selanjutnya dilakukan kegiatan NGT dengan menggunakan rumus setengah N+1, maka ditemukan 6 dugaan penyebab dominan. Langkah selanjutnya, dari ke-6 dugaan penyebab dominan tersebut kemudian dilakukan uji korelasi untuk menentukan faktor penyebab dominan. Dengan menggunakan uji korelasi Spearman dan alat bantu diagram scatter, maka ditemukan 4 dugaan penyebab dominan yang memiliki koefisien korelasi lebih dari 0,7, yang artinya terdapat korelasi positif kuat. Berdasarkan CAPI faktor penyebab dominan, dapat disimpulkan bahwa keempat faktor penyebab dominan memiliki persentase relatif sama, sehingga KPK Cemerlang sepakat untuk memperbaiki keempat faktor penyebab dominan, yaitu 1. Tidak adanya alat permainan di posyandu yang dapat menarik perhatian balita. 2. Sistem 5 meja posyandu yang belum berjalan. 3. Kader belum mendapat pelatihan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Dan yang keempat, kurangnya sosialisasi petugas kepada ibu balita tentang pentingnya posyandu. Langkah selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.